Jadi pada alat ukur itu ya ada namanya kesalahan pada pengukuran. Yang paling utama di sini adalah kesalahan paralaks. Ya, kesalahan paralaks berarti kesalahan posisi mata. Jadi cara mengamati itu harusnya dia tegak lurus. Ya, jadi misalnya huruf benda harusnya tegak lurus seperti ini. Ini mata di sini, dia harusnya tegak lurus. Tapi kadang kan karena kebiasaan jadi miring ke kiri atau miring kanan seperti ini. Nah, yang benar yang ini. Ya, ini salah, ini salah. Ya. Jadi misalkan mengukur ketebalan apa panjang daripada nih, panjang daripada remote ya, remote AC misalkan ini. Nah, harusnya posisi mata dia berada di sini. Bentar, saya keluarkan pensilnya dulu. Posisi mata harusnya berada tepat di sini posisi mata. Ya, jadi mengamati yang benar adalah secara tegak lurus. Tapi kadang kita mengamati miring sini. Ya, sini matanya di sini. Atau melihatnya agak miring sini, sehingga skala yang terbaca dia tidak sesuai. Ya, maka dalam dalam fisika difasilitasi dengan teori kesalahan. Pada teori kesalahan ini dituliskan ya, jadi menurut teori kesalahan seperti ini ya, teori katanya. Menurut teori kesalahan, oh kok hitam? Nah ini menurut ya teori kesalahan yaitu kesalahan pada pengukuran. Hasil pengukuran hasil pengukuran ya dituliskan dengan nilai misalnya x, ya hasil pengukuran sama dengan x ya. Bentar, hasil pengukuran tuh dituliskan tulisannya kok gini berantakan, memang dari sananya pengukuran ya sama aja, tuliskan dengan hasil x plus minus delta x. Ini harus dengan satuan. Artinya berarti hasil pengukuran yang sebenarnya adalah nilainya berkisar antara x min delta x ya, antara x sama dengan x plus delta x. Nah, nilai delta x-nya ya, nilai delta x-nya untuk pengukuran tunggal, nilai delta x-nya sama dengan setengah daripada nilai skala terkecil. Ya, NST-nya itu berarti nilai skala terkecil. Ya, nilai skala terkecil ya NST-nya. Jadi nilai setengah NST. Jadi misalkan tergantung alatnya. Misalkan dia ini mistar ya, sambil contoh alat ukur panjang. Nah, mistar dia nilai skalanya 1 mm ya. Berarti delta x-nya dia setengah nilai skala kecil atau sama dengan setengah kali 1 mm, jadi 0,5 mm ya. Jadi misalkan di sini untuk ukur dengan mistar ya, misalkan dengan mistar ini misalkan saya ambil contoh ya, misalnya mengukur panjang buku misalkan, didapat bahwa nilai panjangnya adalah 2,4 cm ya, dengan mistar misalnya gini, dengan mistar. Nah, kalau misalkan dia memiliki nilai NST-nya dan kecilnya adalah 0,1 mm gini ya. 0,1, sorry, mistar itu nilai skarternya adalah 0,1, tapi apa? Nilai terkecil dari mistar apa? 1 mm gini kan? Paham? Berarti nilai delta x-nya adalah setengah NST, berarti
setengah daripada 1, jadi 0,5 mm, jadikan senti berarti 0,05 mm. Berarti secara apa namanya, teori kesalahan dituliskan bahwa hasil pengukuran tuliskan berarti panjangnya sama dengan 2,4 plus minus 0,05 cm. Ini cm ya, plus 0,5. Artinya apa? Artinya pasti setiap pengukuran ada kesalahan, jadi dia nilainya berkisar antara ya, jadi berkisar antara 2,4 dikurangi 0,05 ya, sini 2,4 sampai dengan 2,4 plus 0,05. Jadi ini namanya kesalahan paralak ya. Jadi 2, berapa? 35 sampai dengan 2,4 sampai dengan 2,45. Gitu. Jadi hasil pengukuran seperti itu. Kenapa? Karena pada saat pengamatan ya, belum tentu dia tegak lurus. Misalnya ukur panjang nih, ukur panjang dengan mistar. Seperti ini ada mistar. Ya, bisa saja mengukur dia secara tegak lurus gini. Ini mata di sini. Nah, sini pasti angkanya 2,4. Atau bisa juga matanya miring. Sini. 2,4 plus 0,05. Bisa juga ke bawah sini, ke bawah sini. Berarti 2,4 min 0,05. Maka tulis hasilnya ini. Hasilnya yang sini nih. 2,4 plus minus 0,05. Ya, itu namanya kesalahan pengukuran. Itu kalau menggunakan angka penting ya, hasil pengukurannya. Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut kalau nggak ada. Kalau lanjut kita ke textbooknya lagi. Nah, berikutnya ya, ini jangka sorong. Jangka sorong kan tadi ada tulisan 0,05 mm sini. Ya, pada skala Indonesia terkecilnya 0,05 mm. Berarti dapat dikatakan dia memiliki kesalahan mutlaknya atau ketidakpastian ukurannya adalah delta X-nya adalah setengah kali 0,005 cm atau 0,0025 cm ini. Ya. Nah, ini ya, tadi cara ngukurnya tadi udah. Nah, terus kalau berikutnya misalkan micrometer scope. Micrometer scope itu nilai terkecilnya adalah 0, ya 0,1 mm ya. Nah, nilainya nih 0,01 mm. Nah, maka delta X-nya adalah setengah daripada NSC. Hasilnya ini. Maka cara penulisannya seperti tadi. Ada plus minus ya, delta X dan seterusnya. Jadi penulisannya seperti yang tadi di whiteboard ini. Selalu gunakan 2,4 plus minus 0,x atau di sini penulisannya selalu seperti ini. X plus minus delta X. Satuan ya. Satuan jangan lupa. Ya, paham ya? Nah, terus lanjut lagi ke textbooknya. Nah, misalkan kalau ini alat ukur massa neraca Ohlson ya, sama caranya. Ya, terus alat ukur waktu, jam tangan, ada stopwatch, ini sudah sering ya. Kuat arus, ada ampermeter, ya. Nah, ini caranya misalkan ini, caranya seperti tadi sudah dijelaskan ya. Misalnya batas maksimum 10 mA, berarti maksimumnya 10 mA. Misalnya seperti ini angkanya. Berarti sini angkanya 70 per 100 dikali dengan skala maksimum. Jadi 7 mA. Ya. Nah, ketidakpastiannya ya berarti kan ya itu 0,1 mA, 1 desimal. Ya. Dan seterusnya bisa dicari. Ya, kemudian ada kesalahan relatif. Kesalahan relatif berarti
Oh ya, kesalahan relatif ini tadi kan yang delta X ini ada namanya kesalahan mutlak nih. Saya dari sini. Oke, kok geser. Ini geser ini. Nah, kalau yang delta X ini, delta X itu adalah kesalahan mutlak. Mutlak. Sedangkan kesalahan relatifnya, kesalahan relatif, ya biasanya ini kan dalam persen ya. Ya, berarti kesalahan relatifnya sama dengan, ya, atau bisa dituliskan dalam bentuk persentase relatif, ya, persentase relatif sama dengan berarti delta X per X kali 100%. Jadi ini kesalahan relatifnya. Jadi contohnya tadi di angka sini kan masuk pengukurannya nih 2,4,005. Berarti kesalahan mutlaknya delta X-nya itu 0,005. Berarti kesalahan relatifnya, presentasinya adalah 0,05 per 2,4 kali 100%. Berapa nih? Persen. Oke, silakan. 0,05 bagi 24 kali 100%. Oke, kamu cari. Dan biasanya kalau dalam percobaan itu kesalahan relatifnya batasnya tidak boleh lebih dari 4%. Ya, dalam percobaan batas percobaan kesalahan relatifnya itu tidak boleh, ya, harus kesalahan relatif itu harus kurang daripada 4%. Kalau lebih dari 4% berarti gagal percobanya, harus diulang lagi. Ya. Oke, 947. Oke, ini masih ada waktu nih. 1/48, Pak. Ya, berapa? 1/48. 1/48 berapa tuh? Kali 100, 100/48. Sekitar 4% ya. 100 bagi 25 ya 4, berarti 4% ya. 3, sorry. 3, sekian persen. Kan dalam bentuk persen. Oke, kita kembali textbook lagi. Tadi kan pengukuran tunggal ya. Kalau pengukuran tunggal berarti kesalahannya adalah setengah daripada setengah nilai skala terkecil. Nah, sekarang kalau pengukurannya berulang. Kalau berulang berarti rumusnya ini, ya, nilainya nyatakan dengan X rata-rata adalah rata-rata nilai ini. Terus kalau kesalahan relatifnya, ya, ini rumusnya, ya, ini rumusnya nih yang bawah ini yang lingkaran ada salah nih. Yang ini yang bawah rumusnya, ya, berarti sigma I ini, atau gini, saya tuliskan dulu di whiteboardnya. Jadi kalau untuk pengukuran berulang, tadi di mana? Ini ya. Pengukuran berulang, merah lagi. Ntar saya ganti warna hitam. Pengukuran berulang, ya, pengukuran berulang. Nah, pengukuran berulang, cari penulisan hasil pengukuran dituliskan dengan nilai X rata-rata plus minus delta X. Nah, X rata-ratanya ini dirumuskan dengan persamaan ini. X rata-ratanya sama dengan
sigma xi dibagi n. I-nya itu mulai dari angka 1 sampai n. Ya, artinya apa? Kalau ada 5 data percobaan, berarti kan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah apa tadi? Itu kamu pencet yang mana tadi? Oh ini pencet nih. Tambah X5 ya. Tambah X5 berarti kalau 5 persen dibagi dengan 5. Sedangkan kalau kesalahannya tadi ini ya, kamu ingat ini ya rumusnya ya kalau untuk pengukuran berulang. Nah ini, sedangkan delta X-nya atau istilah standar deviasinya adalah rumusnya, ini udah mulai belajar statistik nih. Ini kepake sampai nanti kamu kuliah. Berarti sini akar ya nilai X I kurang X rata-rata pangkat 2 sigma ya. Sigma dibagi N kali N min 1. Nah ini kesalahannya. Kesalahan pengukurannya. Ya. Kesalahan pengukurannya nih. Jadi sigma ini. Contohnya di sini ada di Redbook. Ntar kamu lihat lagi. Nah, hasilnya selalu tuliskan dengan X plus minus SX atau delta X. Nah, contohnya ini. Nah, ini contohnya nih. Contohnya misalkan ada satu percobaan ukur panjang misalkan. Satu kelompok 5 orang. Tiap orang wajib mengukur. Nah, didapat data misalkan panjang. Ini orang pertama mengukur angkanya 3,5. Orang kedua mengukur panjang angkanya 3,49. Orang ketiga mengukur angka 3,51. Terusnya yang keempat 3,48, yang kelima 3,52. Kan beda-beda tiap orang. Ya, kenapa? Karena kebiasaan pengukuran ya. Kebiasaan pada ngeliat skala, ada yang tegak lurus, ada miring kiri, ada yang miring kanan ya. Nah, dari angka ini dituliskan dalam bentuk bentuk laporan percobaan, maka harus digunakan dengan standar bakunya ada teori kesalahan. Jadi pertama diambil nilai rata-ratanya dulu. Nilai rata-ratanya adalah ini. Jumlah ya, jumlah ini semua dijumlahkan. Ini 17,5 hasilnya dibagi dengan percobaan, jumlah percobaan. Jadi jumlah percobaan 5, berarti dibagi dengan 5. Nah, ini hasilnya 3,5. Terus deviasinya, kesalahannya gimana? Ya udah, berarti kamu cari ini. XI min X rata-rata, berarti kan rata-rata 3,5, berarti 3,5 min 3,5, 0 kuadrat, 0. Terus 3,49 kurang 3,5, 0,01 kuadrat, 0,001 ini hasilnya. Terus 3,51 dikurang 3,5 rata-ratanya. Ya, rata-rata ini 3 berarti 0,01 kuadrat, jadi 0,01. 3,48 dikurang 3,5 berarti 0,02 kuadrat, 0,04 dan seterusnya ya. Nah, ini kita jumlahkan ini. Ya, 0,000794. Nah, maka kesalahannya ini. Ya, 0,000794 dibulatkan ya, ini dibulatkan ya. Next ini 0,01 bagi 5 ini dapat hasilnya ini. Jadi hasil percobaannya dituliskan dengan persamaan ini 3,5 plus minus 0,01. Paham ya? Paham? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan langsung lanjut ya. Oke, selanjutnya, bagaimana ketidakpastian kalau dimasukkan dalam rumus perkalian? Nah, kalau dia rumusnya kali,
Ini jumlahkan. Kalau pangkat, ditambahkan pangkatnya. Ya, teori dasar dalam perkalian. Gini. Saya ambil contoh di whiteboardnya sini. Jadi kalau misalkan X ya dikali Y, ya maka misalnya ini Z sama X kali Y, maka ketidakpastiannya berarti delta Z per Z sama dengan nilai mutlak delta X per X ditambah delta Y per Y. Sedangkan kalau pangkat misalnya Z sama dengan ada AX pangkat N. Kalau A nya nggak usah diperhitungkan untuk mencari kesalahannya. Berarti nilai delta Z per Z, nah A nya ini adalah konstanta ya. A nya konstanta. Ini adalah konstanta berarti nggak usah dimasukkan dalam perhitungan. Yang dimasukkan dalam perhitungan hanya ini aja. Kenapa? Karena konstanta tepat angkanya, tidak ada kesalahannya. Nah, berarti pangkatnya berarti N, nilai mutlak N, ya, ditambahkan ini delta X per X. Ya, ini rumusnya. Jadi ini di buku sini ya. Nilai mutlak semua ya, pakai nilai mutlak. Ya, ini N-nya juga nilai mutlak. Jadi kalau pangkatnya min ya berarti langsung dibuat plus. Oke, saya ambil contoh gini. Contoh misalnya nih, paham ya sini ya. Contoh misalkan panjang suatu benda diukur dengan menggunakan mistar, angkanya didapat misalkan 2,4 plus minus 0,05. Terus lebarnya misalkan diukur dapat angka 1,0 plus minus 0,05, satuannya cm. Ini satuannya cm. Ditanya luasnya. Luas. Nah, cara menghitung luasnya gini. Berarti luas kan rumusnya panjang kali lebar. Berarti 2,4 dikali 1,0. Pakai aturan penting. Berarti 2,4 cm persegi, kan 2 angka penting semua ya ini ya. Terus tinggal cari delta L. Delta L-nya rumus ini. Berarti delta L per L sama dengan delta P per P, nilai mutlaknya, dikali dengan delta L lebar ya. Kalau ini L luas per L. Berarti sini delta L-nya ketemu nilainya berarti R kali delta P per P tambah delta L per L. Ini ya, tinggal masukin angkanya. Berarti sini delta L sama dengan L nya nih 2,4 dikali delta P per P nya di berapa? 0,05 per 2,4 ya, ditambah nih 0,05 per 1,0. Coba kamu hitung berapa? Berapa nih nilai mutlaknya? Wah, dihitung berapa hasilnya? Kok hilang? Ya, berapa hasilnya coba?
Berapa? 0,0. Coba boleh kalkulator. 2,4 dalam kurung 1/8 tambah 5/100. Jadi hasil akhirnya 0, 0,17. 0,17. Berarti hasilnya 0,17, berarti hasilnya penulisannya ya kalau secara notasi ilmiah berarti luasnya sama dengan ini 2,4 plus minus 0,17 cm persegi. Ya, paham ya? Paham? Jadi penulisannya selalu ini luas plus minus delta L. Delta L-nya dari sini. Oke, misalnya begini. Saya ambil contoh satu lagi. Ada waktu 8 menit lagi sebelum istirahat. Saya ambil contoh misalkan ini ya. Ini nanti saya kasih contohnya. Misalnya ada contoh misalkan jari-jari ya. Jari-jari lingkaran. Berarti R sama dengan 7 plus minus 0,05 cm. Ditanya luasnya, luas lingkaran. Luas lingkaran. Coba hitung luas lingkaran. Pakai operasi yang pangkat tadi. Gini. Oke, saya kasih rumusnya dulu. Kalau luas kan rumusnya apa? V R kuadrat gitu ya. Ntar ketemu luasnya. Nah, cara mencari delta L gimana? Berarti kan delta L per L sama dengan V ini kosata. Kosata nggak usah dimasukin perhitungan. Berarti pangkatnya dulu. Berarti N ya, N ditambah pangkatnya ini delta R per R. Jadi 2 ditambah delta R-nya ini kamu masukin. Ini berarti ini R plus minus delta R. Nah, ini kamu cari nih. Ya, dan seterusnya. Duanya itu dari pangkatnya ya, Pak? Ya, Duanya itu dari pangkatnya. pangkatnya. Ya kan N-nya pangkat 2 sini. Karena di rumusnya gitu. N kali ini. Jadi kalau V-nya nggak usah. Kenapa? V karena konstanta. Dia nggak ada kesalahannya. Kan dicari kesalahannya. Oke, terusin. Ada waktu 6 menit lagi. Coba.
Oke, berapa hasilnya? Luasnya? Luasnya sama dengan berapa plus minus berapa? Ntar minggu depan kita formatif ya, ambil nilai formatif. Ntar pakai Google Form, ambil nilai formatifnya. Yang diuji apa Pak Oke, pengetahuannya? dari Ini. awal yang bab ini aja. Besaran satuan sampai ini, sampai apa? Teori Pengukuran. pengukuran, ya teori pengukuran kesalahan. Oke Pak. Iya. Yang materi kemarin dikirim ke I8 juga Pak. Kata Bapak kemarin. Udah kayaknya udah dikirim kayak gitu di Udah. Nah, Oke. di Oke, Pak. Classroom juga udah kirim. Oke Pak. Oh Nah, iya. ntar I8 saya kirim ulang. Baru jadi ini websitenya nih, baru kelar. Kayak berapa hasilnya? Ntar pertemuan berikutnya kita vektor ya. Jadi setelah formatif, ntar formatifnya kayaknya di luar jam pelajaran deh. Nggak pas jam pelajaran, biar sama-sama dengan kelas lain. L-nya 7, delta L-nya 11,05. Berarti L-nya luasnya berapa? 7. 7 ya. 7. Ini kok gini terus nih? Suka berubah. Plus minus berapa? 14,05. 14,05 ini. Oke. Nah, gitu. Oke, paham ya yang lain ya? Oke, paham ya. Oke, kalau sudah paham, ini pas nih jam 10.10. Oke, saya stop share ya. Stop. Oke, kalau sudah paham, tugas kamu hari ini tidak mengerjakan latihan soal, tapi saya minta kalian membaca buku yang ini, yang tadi kita pelajari, yang karangan tadi Dudi ya, e-booknya. Jadi e-booknya yang ini nih. Bentar saya coba bukakan. Nah, bagaimana zoomnya? Nah ini tugas kalian ini membaca buku ini ya. Yang depannya pengarangnya kan e-booknya sudah ada, kamu buka sini. Yang bagian ini kamu ulangi lagi. Pengukuran dan besaran bab 1. Kalau yang kemarin hakikat fisik kan udah itu tugasnya. Tinggal saya kasih nilai. Nah, ini bukunya, mana depannya? Sampulnya seperti ini lah sampulnya.
mudah dan aktif belajar fisika. Ya, ini pengarangnya banyak tuh buku sih. Nah, pokoknya cari buku ini Dudi Indrajit ya. Kamu coba cari bukunya. Oke, ntar kawan berikutnya kita coba buku yang lain. Oke, ini saya akhiri. Selamat istirahat. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke, tutup ya. terima kasih Bu.